warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Riviana Maliha, guru biologi di SMA Negeri 2 Ponorogo, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Program studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 2015 004 24722. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Ponorogo pada kelas 10 dengan materi penanganan limbah organik. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Sehat ya semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mengawali hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas bisa memulai untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Siapa berdoa? Berdoa sholat dan keinginan masjid. Baik, terima kasih Nabil. Untuk selanjutnya, saya akan mengabsen dulu ya. Agnia, ya, Alia, ya, Ananda Putra, oke. Lexa. Oh ya, Lexa sakit tidak masuk ya. Oke, Mas Zaya. Baiklah anak-anak, selamat datang kembali ya di pembelajaran biologi. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan kembali materi kita pada minggu lalu ya. Untuk sebelumnya Bu Dian ingin kalian mereview ulang kembali ya. Coba apakah kalian masih ingat di sini limbah berdasarkan jenisnya minggu lalu sudah kita pelajari. Apa saja limbah yang kalian ketahui yang sudah kita pelajari kemarin berdasarkan senyawa ya, kandungan senyawanya. Ayo silakan yang ingin mereview. Ya, bagus sekali Agnia, bagaimana? Jadi jenis limbah berdasarkan kandungan senyawanya ini dibagi menjadi dua. Ya. Limbah organik dan Ya. Ya. limbah organik ini berasal dari makhluk hidup alami yang dapat membusuk dan terurai. Contohnya seperti dedaunan kering, Ya. lalu sisa-sisa sayuran atau buah-buahan. Ya. Sedangkan limbah organik ini berdasar tidak dapat terurai, Ya. tidak dapat membusuk. Contohnya seperti sama-sama plastik, lalu logam. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Agnia. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam limbah organik, macam-macam limbah berdasarkan senyawanya. Nah, tadi contohnya juga sudah disampaikan ya. Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan berikut ini, ya. Coba diperhatikan gambar yang ada di sini. Apakah kalian, ya, ketika makan, kemudian melihat ibu kalian setelah memasak, gitu ya? Apakah ada sisa-sisa sayuran maupun buah yang ada seperti gambar yang ada di samping ini? Ada ya. Nah, menurut kalian termasuk limbah apa yang ada di gambar berikut? Limbah organik. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu ya bahwa di Ponorogo itu juga ada TPA, yaitu di Kecamatan Jenangan di Merican. Itu TPA-nya itu juga menimbulkan bau begitu ya. Nah, menurut kalian apakah ledakan sampah yang banyak yang ada di TPA itu dipengaruhi oleh salah satunya oleh limbah yang ada di sini? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Ya, bagus Balkis. Kalau menurut saya lebih dominan pada limbah organik ya Bu, kalau Organik atau anorganik? anorganik kalau Oke. di TPA, tapi Ya. ada sisa-sisa makanan. Ada sisa makanan. Nah, kira-kira apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan itu Bau mungkin? kalau baunya sangat menyengat Bu.
Oke, ya. Bagus sekali. Balkis, tepuk tangan juga untuk Balkis. Nah, berikutnya di sini silakan kalian amati ya gambar yang ada di samping ya. Kira-kira setelah mengamati gambar tersebut, menurut kalian apa yang terjadi atau apa yang dilakukan yang ada pada gambar di depan ya? Kira-kira solusi apakah yang bisa kalian sampaikan yang kaitannya adalah dengan pemanfaatan limbah organik? Yuk, siapa yang ingin mencoba menjawab? Oh ya, Selisa, gimana? Nduk? Gambar tersebut menjelaskan tentang pembuatan pupuk organik. Ya. Sebenarnya selain dijadikan pupuk organik, limbah organik juga dapat diolah menjadi ekoenzim. Ekoenzim adalah fermentasi sampah organik dengan air di tempat tertutup secara terkontrol dan lebih sehat. Manfaat ekoenzim ini dapat mengurangi efek gas rumah kaca. Ya. Dan manfaat lainnya seperti dapat dijadikan tempat Pupuk ya. lalu hand sanitizer, Iya. lalu disinfektan dan lain-lain. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Selisa ya. Jadi menurut Selisa tadi ada beberapa ya manfaat limbah organik, diantaranya biasa yang kalian sering tahu kan untuk pupuk ya, pupuk organik. Kemudian ternyata ada pengetahuan baru juga, ada ekoenzim ya. Kemudian ada juga untuk hand sanitizer ya. Dan ternyata banyak sekali ya manfaat limbah organik yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita ya. Untuk selanjutnya di sini Budian akan melakukan pretest. Silahkan semua mengeluarkan HP-nya dan saya akan mengirimkan linknya melalui grup WA. Oke, silahkan bisa dimulai. Saya sudah mengirimkan linknya. Sudah selesai semuanya? Sudah, oke, alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya di sini Budian akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Jadi yang pertama nanti di sini saya minta kalian untuk bisa mengidentifikasi limbah organik ya, yang itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan ya. Melalui nanti ada video yang harus kalian amati. Berikutnya nanti Budian ingin kalian bisa menganalisis keterkaitan antara limbah tadi ya dengan penyebab pencemaran, melihat kondisi lingkungan yang ada ya melalui kajian literatur ya. Selanjutnya di sini kalian saya harapkan bisa memberikan argumentasi ya. Argumen ini nanti kaitannya dengan solusi ya. Solusi apakah yang bisa kalian berikan tentang pengolahan limbah kulit pisang ya. Nah, berikutnya yang terakhir nanti saya harap kalian bisa membuat produk ya. Produk yang kalian buat nanti berdasarkan limbah pisang ya. Di sini Budian akan memberikan lebih menitik beratkan pada limbah pisang yang jumlahnya banyak di sekitar kita, dan itu sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran gitu ya. Baiklah, untuk selanjutnya Budian akan memberikan video ya. Di sini ada 2 video yang akan saya tayangkan. Silakan kalian amati 2 video tersebut. Kemudian nanti silakan membuat rumusan masalah dari video yang sudah Ibu berikan ya. Tepuk tangan dong. Memiliki lahan tanam pisang setara 349 hektar, Kabupaten Ponorogo mempunyai potensi menjadi salah satu penghasil pisang yang patut diperhitungkan. Tanaman pisang jenis Cavendish atau yang biasa disebut pisang Ambon putih ini cukup mudah dikembangkan dan cocok dengan karakteristik tanah di Ponorogo. Salah satu koordinator petani, Mahendro Sumono, mengungkapkan kelompok taninya mampu menghasilkan 2 ton pisang dalam sekali panen. Sementara itu, Kang Bupati Sugiri Sancoko yang hadir dalam panen ini juga mengungkapkan pemerintah akan turun tangan bersama-sama mengembangkan pertanian bersama masyarakat.
Kak Bupati juga menyarankan agar masyarakat memilih sistem kemitraan karena hal ini akan mempermudah petani untuk mengembangkan sektor pertanian ke depan. SMP Negeri di Kota Malang, Jawa Timur menemukan cara mengaktifkan kembali baterai yang tidak terpakai. Rekondisi baterai ini menggunakan limbah kulit pisang sebagai pengganti elemen baterai. Dari serangkaian percobaan, 2 siswi akselerasi SMP Negeri 3 Kota Malang, Delia Hani Wakidah dan Adinda Nabila Azah menemukan kulit pisang sebagai bahan yang bisa digunakan untuk mengembalikan energi listrik baterai yang sudah habis. Kedua siswi ini melakukan uji coba pada baterai jam dinding yang sudah tidak memiliki daya listrik. Dengan mengeluarkan kandungan karbon pada baterai dan memisahkan batang karbon, karbon baterai diganti dengan kulit pisang. Limbah kulit pisang yang digunting hingga berukuran ekstra kecil dimasukkan ke dalam tabung baterai. Sebelum dipasang, baterai diuji menggunakan pengukur daya listrik dan didapatkan daya listrik sebesar 1,2 volt. Hasilnya, jam dinding mampu bertahan selama 5 hari dari temuan siswi SMP ini. Menurut Delia, kulit pisang memiliki getah senyawa asam yang menjadi bahan bakar baterai kering. Namun jenis kulit pisang juga berpengaruh terhadap asam yang dikandung. Kandungan asam ini memiliki glukosa dan etanol yang dalam dunia kimia reaksi keduanya disebut asam aseta. Dibutuhkan waktu selama 3 bulan bagi kedua siswi ini dalam melakukan riset rekondisi baterai kering ini. Kesulitannya sih nggak terlalu, cuman kita dulu itu bingung cara buka baterainya, terus mengeluarkannya itu gimana. Dan kita juga takut kalau isinya itu juga korosif juga. Guru pembimbing berharap temuan kedua siswi ini mampu membuat siswa-siswi lain lebih semangat untuk menciptakan kreasi baru dengan konsep ramah lingkungan. Yang pertama adalah memotivasi mereka bahwa penelitian itu adalah suatu karya yang sangat penting untuk masa depannya. Kemudian memotivasi mereka itu kebetulan mesti yang paling sulit adalah menemukan ide-ide dari penelitian itu. Rencananya hasil karya ini akan... Oke, sudah ya, tadi kalian sudah menyaksikan 2 video yang saya tayangkan. Sekarang silahkan kalian bisa membuat rumusan masalah ya, membuat rumusan masalah berdasarkan kedua video tadi, di mana itu rumusan masalahnya dihubungkan dengan limbah organik yang tadi ada di video yang pertama. Yuk, silakan yang bisa memberikan rumusan masalah terkait video ini. Ya, Vista silakan. Ada 2 rumusan. Yang pertama, Ya. apa yang terkandung dalam kulit pisang Cavendish Ya. bisa digunakan untuk membuat baterai. Ya. Yang kedua, bagaimana cara membuat baterai dari kulit pisang Cavendish sebagai solusi dari pemanfaatan limbah organik yang ada di sekitar. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Vista ya. Ya, Vista tadi memberikan 2 rumusan masalah yang luar biasa ya. Yang pertama kandungannya apa, yang kedua bagaimanakah gitu ya cara yang digunakan untuk bisa membuat baterai dari pisang Cavendish ya. Oke, next untuk selanjutnya adalah saya ingin nanti ini kalian bisa berkumpul di kelompok kalian masing-masing. Saya sudah membaginya menjadi 6 kelompok. Baiklah, nanti kan kalian berkumpul di kelompok kalian dan nanti setiap kelompok akan mendapatkan LKPD ya. Di sini sudah ada langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Kemudian akan memberikan demonstrasi sedikit ya agar nanti bisa kalian lakukan selanjutnya secara berkelompok. Jadi sebelumnya nanti kalian sudah menyiapkan baterai bekas yang sudah kalian bawa dari rumah ya, kemarin saya minta untuk bawa. Nah, jadi baterai bekas ini nanti silahkan kalian buka ya, kalian buka bagian luarnya seperti tadi yang ada di video tadi, sampai pada akhirnya menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian dari baterai ini nanti kalian setelah terbuka seperti ini, jangan lupa membuka bagian atasnya ya. Bagian atasnya dibuka pelan-pelan, kalau bisa jangan sampai putus batang karbonnya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti di dalam baterai ini pasti ada banyak karbon ya, dan karbon itu adalah B3 ya, limbah berbahaya dan beracun ya. Jadi kalian nanti harus pakai sarung tangan yang sudah saya siapkan dan pakai masker ya. Nah, nanti kalau sudah kalian mengeluarkan
isi karbon yang ada di dalam baterai ini dikeluarkan semua. Setelah keluar semua, kalian cuci bersih dan dikeringkan. Nanti kalau sudah kering, kalian mulai menyiapkan ya. Di sini Budian sudah menyiapkan limbah pisang ya, limbah pisang Cavendish seperti yang ada di video tadi. Yang ini banyak sekali jumlahnya ya. Sekarang di Pulang banyak ya? Iya, banyak. Banyak sekali ya. Nah, nanti dari situ bisa dimanfaatkan ya untuk limbah. Jadi caranya adalah nanti silahkan kalian timbang dulu ya. Nanti di sini Budian sudah menyiapkan neracanya ya. Nanti silakan ditimbang di sini ya. Nanti dizerokan ya. Nah, kemudian ditimbang sesuai dengan yang ada di LKPD ini ya, mulai dari 5 gram dan seterusnya. Nanti kalau sudah ditimbang, kalian iris kecil-kecil ya, diiris kecil-kecil yang ada di sini, kemudian dimasukkan di sini di mortar ini untuk ditumbuk sampai halus. Ya, dimasukkan di mortar ini ditumbuk sampai halus. Kalau sudah halus, silahkan kalian bisa memasukkan limbah tadi ke dalam sini. Ya, dipastikan sampai penuh isinya. Kalau sudah, silahkan kalian tutup. Nah, nanti bisa kita uji coba ya, berapa voltasenya pakai avometer ya. Nanti ada daya listrik atau voltasenya, tegangannya ada enggak ya? Nanti dari sini. Nah, nanti jika ada dan itu memenuhi, nanti kita akan uji coba. Sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian berkelompok. Saya ulangi, untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di depan tengah, kemudian kelompok 3 di sebelah sini ya. Kelompok 4 ada di belakang kelompok 1, kemudian kelompok 5 di sini, kelompok 6 di belakang kelompok 3. Sudah jelas ya? Kalau sudah, silakan bangkunya dijadikan satu ya untuk kita berkelompok. Kemudian akan membagikan LKPD ini satu-satu ya. Silakan, tadi kalian sudah mengambil bahan ya. Terus apa yang kalian lakukan adalah sesuai urutan prosedur yang ada di LKPD ini. Ya. Silakan bisa kalian mulai ya untuk membuka baterainya terlebih dahulu. Hati-hati ya, pakai sarung tangan karena mengandung berbahaya dan beracun. Silakan di bawahnya dilapisi pakai kertas ya untuk mengeluarkan nanti. Itu untuk tang sama pisaunya ada di depan. Silakan. Ke baterainya. Baterainya tadi enggak tak berikan loh. Dilapisi kertas ya baterainya, dilapisi kertas. Silahkan kalian mulai buka. Ya. Oh ya, jangan lupa maskernya dipakai ya, maskernya dipakai. Masker sama pakai sarung tangan ya. Masker, yang belum dapat masker siapa? Ya, maskernya dipakai. Sudah belum? Sudah belum? Silakan yang lain ini bisa ditimbang ya. Jadi caranya di sini kan sudah kalian nyalakan ya. Terus kemudian nanti ditaruh ini dulu, terus dinolkan dulu. Nah, terus kalian mengukur ini sebanyak 5 gram dulu, diirisi kecil-kecil, terus kemudian ditumbuk di sini ya. Kalau sudah kebanyakan itu ya. Yang lain bisa membuat infografis dan menjawab pertanyaan ya. Itu LKPD-nya bisa diisi dulu. Ya, jadi bagi tugas, Fardin silakan kamu bisa mencari template-nya untuk ya infografisnya ya. Nah, sudah 5 gram. Ya pokoknya sementing iso. Suweke nanti ya harus diirisi kan.
Ini ditunggu sampai halus. Iya, sudah ini. Sudah ya 5 gramnya. Ini loh, silakan ditimbang dulu. Apanya? Ya itu kan ditimbang dulu, kamu buka ini. Timbang dulu berapa? Di situ 5 gram dulu, silakan bisa. 5 gram. Seto. Di nol, harus 0 dulu loh. Harus 0 ininya. Ininya harus 0 dulu. Terus 5 gram. nah pas ya. Sudah toh, ini 5. Terus habis itu habis 5 6. Terus ini ditaruh ada kertas lagi enggak? Kertas sing enggak kangge. Oke, nah ternyata bisa menyalakan jam dinding ya dari limbah tadi. Oke, sekarang persiapan kelompok 2 untuk mempresentasikan ya. Silakan dibersihkan dulu mejanya, kita fokus untuk presentasi. Ya, kita fokus yang presentasi satu kelompok aja karena waktunya sudah banyak ya tersita. Jadi nanti kelompoknya Yaswa yang presentasi. Untuk selanjutnya kita akan menyajikan hasil karya kalian. Tadi sudah praktikum menggunakan kulit pisang yang sudah dihaluskan, kemudian digunakan untuk mencoba menyalakan baterainya dinyalakan pada jam dinding ya. Nah ternyata tadi ada kelompok yang sudah bisa. Oke. Nah selanjutnya silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan. Nanti pembandingnya adalah kelompok 1 untuk bertanya ya ataupun mengomentari. Oke. Silakan kalau sudah silakan bisa maju ke depan mempresentasikan. Nanti baterainya sama pengukur avometernya di bawah enggak apa-apa ya, sama jamnya. Yuk, silakan. Ada yang bawa jam, ada yang bawa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang penanganan limbah bahan organik. Di sini saya Yoswa Beda Feruzian, nomor absen 35, dan ini teman saya Tifralina Syarul Putri, nomor absen 34. dan saya Nia Bunga Faiza, absen 1, dan saya Fatia Fibrina Nanifa, absen 16. Saya ada beberapa video absen 3. Di sini kita menggunakan limbah organik yaitu kulit pisang Cavendish. Terus operator itu. Nomor 2, penanganan limbah organik bagi kehidupan manusia. Penanganan limbah organik dapat dilakukan dengan mengelola limbah organik tersebut dengan cara dibuat kompos untuk dapat menutrisi tanaman dan baik untuk tumbuhan. Biogas yang dapat digunakan sebagai pengganti gas LPG, sebagai pakan hewan, dan dapat juga digunakan sebagai kerajinan, seperti tempurung kelapa untuk mangkok hias. Yang keras ya. Maju satu lagi. Alasan limbah kulit pisang dapat digunakan sebagai biobaterai yaitu karena masyarakat sudah terbiasa membuang baterai yang sudah jelas merupakan limbah organik B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun ke tempat sampah, dan di Indonesia merupakan produksi pisang terbesar, maka akan menimbulkan adanya limbah organik. Dalam kulit pisang terdapat elektrolit berupa mineral yang dapat menghantarkan listrik pada baterai. Terdapat juga potasium atau kalium yang tinggi, magnesium, zinc, serta garam sodium yang mengandung klorida dalam jumlah yang sedikit. Dan selanjutnya, solusi lain pemanfaatan limbah organik. Kita dapat memanfaatkan limbah organik berupa kulit jeruk yang memiliki tegangan lebih tinggi dibandingkan tomat, wortel, cabai. Nilai pH pada sayuran dan buah-buahan juga sangat berpengaruh, karena semakin besar pH maka semakin kecil pula kuat arus dan tegangan yang dihasilkan. Silakan, tadi baterainya sudah di ini ya, sudah dapat berapa gram, coba bisa dibacakan dapat mencoba berapa gram, terus diuji cobakan pada menyalakan jam dinding apakah bisa, begitu ya. Coba disampaikan dulu berapa gram yang sudah diuji coba.
Kami sudah mencoba kulit pisang yang sudah dibuat pasta yaitu sebanyak 20 gram dan menghasilkan voltase sebanyak 1,3 volt. Di sini kami akan mempraktekkan. Oke, silakan coba maju ke depan, ditunjukkan ke temannya, boleh turun ke bawah, nggak apa-apa, ditunjukkan ke temannya, bisa ya, coba ya dibalik itu pakai punyamu ya asli ya berarti. Oke, terima kasih, silakan komentarnya atau pertanyaan, yuk satu pertanyaan yuk, ya silakan. Pertanyaan dari kelompok 1 adalah zat yang berperan dalam melakukan praktek ini itu apa sehingga dapat membuat jam itu menyala? Ulangi, coba ulangi. Zat yang berperan yang membuat baterai tersebut menyala. Ya, zat yang berperan dalam menyalakan baterai ini ya. Silakan bisa dijawab. Izin menjawab kami dari kelompok 1. Izin menjawab dari kelompok 1. Ya. Di dalam zat yang paling berperan adalah potasium dan kemudian melakukan sebentar dulu. Ayo yang benar. Zat yang paling berperan dalam potasium yang kemudian melakukan reaksi dengan garam. Di dalam kulit pisang itu terkandung banyak sekali potasium. Setelah itu ada mineral yang magnesium, zinc yang dapat mengantarkan listrik. Oke. Asam apa tadi yang ada di situ berarti? Ada asam apa di situ? Garam, sodium. Senyawa asam sulfat nggak situ? Iya. Iya? Iya, coba yang sudah mencari yuk. Gimana? Sekar? Asam apa? Asam asetat. Asam? Asetat. Ase? Asam asetan. Asam asetan. Oke. Gimana kalau kelompokmu? Iya. Asam? Apa Kalau aja di sini, kandungannya? kalau di sini kami mengandung potasium atau kalium yang tinggi, Kalium yang tinggi. magnesium, zinc, Oke. dan garam sodium. Bagus sekali. Oke, terakhir kesimpulan. Berarti kesimpulannya dengan berapa gram? Kamu aja yang lebih ya. Nggak apa-apa biar Yaswa. Kesimpulan terakhir berapa gram bisa menyalakan? Kesimpulannya, di dalam kulit pisang sebanyak 20 gram kita dapat menyalakan sebuah jam dengan voltase 1,3 volt. Oke, itu tadi pisang yang dipakai? Pisang Cavendish. Oke, bisa diakhiri? Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah analisis dan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan hari ini ya. Coba saya ingin analisisnya, perwakilan kelompok menyampaikan analisis apa yang didapat dari proses pembelajaran hari ini. Ya, Nadila silakan. Berdiri. Oke. Dari kelompok kami tadi, dari percobaannya baterai kami memiliki 1,2 volt dan itu berhasil menyalakan Oke, berarti sama ya dengan kelompok ini hasilnya 1,2 juga ya. Udah diuji coba juga tadi? Oke, dan sudah berhasil ya menyalakan? Oke, sudah bergerak. Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Baiklah. Nah, selanjutnya Budian akan menyampaikan ya penguatan materi untuk hari ini. Tadi kita sudah belajar ya tentang bagaimana limbah dari pisang ini ya. Jadi limbah pisang ini ya, yang tadi pisang apa yang kita pakai? Cavendish. Yang ini banyak ada di Ponorogo ya. Dan ini ternyata setelah kita lakukan ya, kita lakukan dengan menumbuk pisangnya ya, mengiris kecil-kecil ditumbuk sampai halus, dan itu kita uji cobakan, kita masukkan hasil kulit pisang yang
Gantian pinjem ya. Oke, menyalakan tadi mana hasilmu? Oh sudah. Nah ini ya, ternyata bisa bergerak ya ini. Nah ini tadi hasil dari kelompok 2 ya. Ini adalah 1,2 volt. Ternyata bisa menggerakkan jam. Nah kira-kira apa yang terjadi tadi? Berarti pada pisang tadi mengandung apa? Iya, potasium, kalium, kemudian apa lagi? Oke, zinc ya. Nah, asam-asam tadi ya yang akhirnya bisa membuat baterai ini memberikan tegangan gitu ya. Tegangan sebanyak 1,2 volt tadi. Nah, zat-zat asam yang ada pada pisang inilah yang berperan penting dalam menjalankan atau menimbulkan voltase tegangan sehingga jam ini bisa bergerak, ya kan? Nah, ternyata banyak limbah-limbah tadi yang kandungannya asamnya itu bisa digunakan atau manfaatnya limbah organik tadi yang semula ini kan biasanya kalian makan kalian buang gitu aja ya. Ternyata ini bisa digunakan kembali untuk menyalakan bio baterai yang ramah lingkungan ya. Ramah. Ya, karena kan kita buang sifat yang bersifat racunnya yaitu apa karbonnya tadi dan digantikan oleh limbah pisang, kulit pisang ya. Oke, nah jadi kita bisa mencoba untuk buah-buah yang lain. Barangkali kalian mau membuat suatu penelitian ya, misalkan buah-buah yang itu ada kandungan asamnya. Nah karena kandungan asam tadi ternyata bisa menggerakkan atau mengeluarkan tegangan. Oke, sudah jelas di sini? Ya, sudah. Baiklah, untuk selanjutnya. Oke, kita tadi sudah melakukan semua kegiatan ya melalui praktikum tadi dan ada presentasi juga. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Yuk, ya, Iqbal silakan berdiri. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yaitu limbah organik memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Di antaranya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan inovasi baterai kering. Hal ini merupakan usaha ramah lingkungan dari penggunaan kulit pisang yang memiliki senyawa asam yang menjadi salah satu pemanfaatan limbah organik untuk menggantikan bahan kimia pada baterai yang sudah tidak ada. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Iqbal. Kesimpulan yang luar biasa ya dari Iqbal. Kemudian Budian akan menyampaikan apresiasi yang luar biasa sudah berhasil mengolah limbah kulit pisang tadi menjadi baterai yang bisa terpakai kembali yang tentunya bio baterai ini ramah lingkungan. Saya apresiasi luar biasa. Saya berikan untuk kelompok berapa? 2. Nah, baiklah, kita coba silakan bisa duduk berkelompok menuju kelompoknya masing-masing. Kita akan melakukan post test dulu ya. Kita akan post test dulu ya. Silakan disiapkan baterainya, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Itu sudah saya sampaikan di grup ya hasil post testnya. Hasil post testnya sudah. Sudah ya post testnya? Oke. Nah, baiklah untuk selanjutnya saya ingin ada yang memberikan refleksi apa yang sudah didapat hari ini. Refleksi apa yang bisa dapat hari ini? Siapa yang bisa ya? Saya ya, silakan. Dari praktikum hari ini yang dilaksanakan bahwa pisang Cavendish dapat menggantikan baterai yang sudah mati sehingga dapat menyalakan jam kembali. Dari konsep-konsep dasar ini, maka sifat-sifat yang terkandung dalam limbah buah-buahan atau limbah organik lainnya dapat digunakan sebagai bahan biobaterai yang bisa menggantikan untuk bahan-bahan yang sudah mati. Ya, contohnya baterai yang sudah mati. Oke, ya bagus sekali refleksi dari kita. Untuk selanjutnya ya, Budian akan berikan penugasan untuk pertemuan yang akan datang. Jadi ini tadi kan